Kamu banyak masalah, tapi kamu selalu mendapatkan kemudahan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Darian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas, kau banyak masalah, tapi kamu akan selalu mendapatkan kemudahan. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Di kartu yang pertama memang kamu juga harus mengakui ya, secara personal kamu pun juga merasakan ada beberapa masalah-masalah yang masih bertubi-tubi. Ada masalah ini, ada masalah itu, ada masalah itu, dan juga masalah yang lainnya. Tentu masih kamu rasakan, tapi kamu juga bersyukur juga, sekalipun memang dalam posisi diri kamu ada beberapa masalah-masalah yang terjadi, tapi kamu juga masih bisa. Kau masih mampu untuk apa? Untuk keluar dari segala macam penderitaan yang kamu rasakan. Sehingga apa? Bisa kita katakan kamu pun juga bisa untuk memiliki keadaan-keadaan yang positif untuk kamu bisa selesai dari setiap masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Kamu jangan khawatir. Kamu jangan khawatir. Memang perkara-perkara itu masih terjadi. Perkara-perkara itu masih muncul di dalam posisi diri kamu, tapi sampai dengan saat ini, kau masih bisa, kau masih mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dengan baik. Jadi ya saya rasa kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir terkait dengan masalah apapun itu. Tapi memang yang terkadang harus diperhatikan adalah ada masalah yang datang secara bersamaan. Nah, ketika ada permasalahan yang datang secara bersamaan, tentu ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan juga. Nah, oleh karena itu, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan posisi yang terjadi. Dan kemudian, kamu juga jangan terlalu takut dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Karena terkadang ketika ada ketakutan-ketakutan yang masih ada di dalam diri kamu, ini juga malah akan menyulitkan kamu. Sehingga saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk menyingkirkan segala kekhawatiran dan juga menyingkirkan segala ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu jangan terlalu khawatir dan juga jangan terlalu cemas dengan beberapa situasi yang kamu rasakan secara keseluruhan. Sehingga memang dalam situasi yang terjadi saat ini pun kamu juga berada dalam satu fase yang harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Sehingga bisa dikatakan saat ini pun kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang kamu rasakan. Dan kemudian juga dalam situasi saat ini pun kamu ketika mengalami masalah finansial, kamu juga bisa untuk bertemu dengan beberapa hal baik. Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga masih bisa untuk merasakan ada beberapa hal yang cukup positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi, biar bagaimanapun itu, kamu juga harus bisa untuk bersyukur juga dengan kondisi finansial yang terus membaik. Sehingga dengan kau bisa untuk merasakan situasi yang terus membaik dalam finansial, tentu beberapa perkara-perkara yang terjadi itu sudah mulai bisa dan juga sudah mulai mampu untuk kamu selesaikan. Dan kamu juga nggak usah terlalu ada ketakutan, nggak usah terlalu ada kekhawatiran. Walaupun memang ada beberapa perkara dalam finansial, tapi kamu bisa untuk bisa menyelesaikan itu dengan bagus. Termasuk di posisi saat ini sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan. Kamu juga akan merasakan ada beberapa kemudahan-kemudahan untuk menyelesaikan masalah kamu. Sehingga apa? Keberhasilan itu akan menjadi hal yang nyata. Dan kamu harus meyakini sesulit apapun yang kamu rasakan saat ini itu masih bisa untuk kamu dapatkan. Sehingga apa? Dengan kesulitan-kesulitan yang kamu rasakan saat ini, tentu ini juga akan menghadirkan beberapa situasi yang bagus dan tidak usah peduli dengan omongan orang lain. Karena ketika kamu terlalu peduli dengan omongan orang lain, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu bagus. Jadi saya rasa kamu pun juga nggak usah terlalu peduli dengan beberapa omongan-omongan negatif orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena apa?
Ketika kamu terlalu peduli dengan omongan orang lain yang negatif, tentu ini juga nanti malah akan menjadi sesuatu yang tidak begitu bagus yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga memang dalam situasi saat ini pun kamu juga harus selalu bisa untuk mensyukuri dengan beberapa keadaan yang baik, kamu bisa untuk memulihkan kondisi finansial kamu, sudah mulai bisa untuk mendapatkan beberapa hal positif yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang bagus yang ada di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga tidak usah terlalu gegabah untuk menyikapi beberapa masalah-masalah baru yang terjadi. Karena apa? Sekalipun memang ada beberapa masalah-masalah baru yang terjadi, tapi kamu juga bisa untuk merasakan ada beberapa hal yang luar biasa di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan, kamu pun juga akan bisa untuk bertemu dengan beberapa hal-hal yang luar biasa di dalam posisi kamu saat ini. Dan kemudian secara sisi hubungan kamu dengan siapapun itu di sekitar kamu, saya rasa juga tidak ada masalah. Karena apa? Sebenarnya sumber masalah itu bukan dari diri kamu, tapi dari mereka. Sehingga dalam situasi saat ini, kamu juga akan mendapatkan kabar baik, akan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi, dan juga di satu sisi yang lainnya, kamu juga akan mampu untuk tetap tenang untuk menyikapi semua masalah yang muncul. Dan dalam rumah tangga bagaimana? Di dalam rumah tangga, kau pun juga memang juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi rumah tangga kamu. Tapi kamu juga harus bersyukur, walaupun di dalam posisi rumah tangga ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang terus terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian kamu pun juga nggak usah terlalu khawatir juga dengan beberapa masalah-masalah yang kamu hadapi dengan pasangan. Karena walaupun ada beberapa masalah dengan pasangan, tapi kamu juga masih bisa untuk menyelesaikan keadaan-keadaan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Sehingga saya rasa ini juga merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal positif yang terus terjaga di dalam posisi diri kamu. Dan saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Karena dengan kamu bisa untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik, maka di sini kamu juga akan bisa untuk bertemu dengan beberapa hal positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa kamu juga nggak perlu ada beberapa kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini ya. Walaupun memang juga kadang ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, tapi kamu juga bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang luar biasa di dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini, meskipun kamu banyak masalah, tapi kamu selalu mendapatkan kemudahan dalam hal apapun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.